siap mana gitu. Lancar ngaliwat napa? Tuh, lancar ngaliwat tas ya gerakan ngaliwat tag gitu. Tolong nanti gitu ya. Jadi ini harus dilaksanakan sebaik mungkin. Karena ini kebetulan tuh ayat di Jakarta ke hayang nyaksian. Cik kumaha cenah siap tuh petani teh. Lamun teh siap sarak dipindahkeun deui enak ka Purwakarta. Siap tuh mumpung barangna can diturunkeun ku saya. Siap? Siap. Sing tarik siapna kurang? Siap tuh? Siap. Kedua gorowok. Jadi ini ada semangat Pak, karena gini Pak, ini, pemerintah sekarang kan lagi dorong untuk terutama untuk komoditas. Jadi manggis itu termasuk komoditas unggulan di Jawa Barat juga. Jadi ada mangganya Gedong Gincu ya. Kalau mangga-mangga lain kan banyak di provinsi lain banyak. Tapi kalau Gedong Gincu hanya Jawa Barat. Kemudian manggis ya. Manggis juga ini termasuk manggis Puspahiyang itu ya di Puspahiyang dilepas. Jadi Jawa Barat itu ada 2 varietas Pak yang dilepas. Ada manggis Puspahiyang, ada manggis Wanayasa. Dua-duanya udah dilepas gitu. Jadi ya ini syukur gitu. Kita punya pohon induknya di sini, perbanyakannya di sini. Jadi silahkan nanti sambil membuat benih juga. Kalau Pak Sumpena biasanya bikin benih Pak Sumpena mah. Ya, kawan pemasaran anak. Kawan, kemana kawan? Masuk. Nah, enak ini di sisi jalan loba. Di Purwakarta masih. Itu Pak Ade Sugema. Pak Ade Sugema itu ada di tuan Ayasa. Kamar yang bikin itu. Di benihna seueur, ngabenihkeun silakan. Jadi karena ini udah dilepas unggulan Puspahiyang turunan Tasikmalaya. Jadi ini ciri khas kan Pak. Seueur Pak anggota. So pokoknya digerakkan deh yang nggak ini. Terutama untuk nanti pengendalian ini. Nah nanti kalau sudah ini terbebas dari semut, dari putih, saya kira eksportir akan. Jadi mudah-mudahan nanti ada suatu ketika nanti saya mendatangkan eksportir. Tapi dari sini udah ada sih. Margaret apa? Margaretnya Japa Press. Japa Press ya? Iya kan itu ya. Nah, aku abdi akhirnya Japa Press itu ditarik ke Sumedang supaya mempromosikan mangga Gedong Gincu di Sumedang. Ini daerah Sumedang, Cirebon, Majalengka kan itu. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu untuk di Lalat Buah sekarang saya udah mulai menurun. Nah, kemarin udah mulai ekspor keluar itu. Itu dengan tadi saya pertemukan dengan Japa Press. Malah dia terus minta. Nah itu harapan saya seperti ini. Nah ini kalau ini bagus, jadi pengendalian tidak hanya saat ini Pak. Saya inginkan terus menerus, ya, terus menerus pengendalian Pak. Jadi ini makanya ini saya lakukan untuk pendampingannya oleh POPT. Saya kira kalau POPT-nya di sini banyaknya hortikultura, lebih baik konsentrasi di hortikultura. Sawah banyak kan di sini? 1000 lebih. Ya kayaknya sawah masih ada. Nah, ada ya. Hortinya lebih luas. Yang paling penting untuk potensi ekspornya ini. Nah, yang berikutnya untuk keberhasilannya ini kita perlu pertama itu kita harus kompak Pak. Jangan sampai di kebun satu melaksanakan, tapi di sampingnya tidak. Kita harus continue semuanya, harus kompak bersamaan semua. Jangan ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Minimal dulu yang masuk dalam program. Itu yang kita harus perbaiki. Yang kedua, harus rutin Pak. Jangan putus-putus. Karena pada saat putus ya bisa berkembang lagi. Jadi harus rutin kita laksanakan supaya OPT yang kita kendalikan itu bisa berhasil dengan baik. Memang tidak mungkin namanya ada tanaman. OPT itu kan makhluk hidup juga Pak, pasti cari makan, pasti cari tempat, cari makanan yang baik, cari tempat yang baik, sama dengan kita manusia. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalkan? Sebenarnya manggis itu Pak, nanti pada saat mau diekspor itu kan ada penanganan khususnya. Menghilangkan semut, menghilangkan kutu putih tetap ada, tetap nanti biasanya di pengepakan pasti sudah ada dilakukan. Mungkin Bapak sudah pernah lihat seperti itu, tapi paling tidak kita berupaya di lapang dulu bagaimana supaya kutu putih sama semut itu bisa kita hilangkan di lapang, lebih bagus lagi, karena itu yang menjadi kendala kita pada saat kita mau ekspor. Kenapa
dialokasikan di sini ya, kata Pak Wahid tadi, beruntunglah bahwa di kelompok tani ini di antara sekian banyak lokasi manggis, di kelompok ini kita alokasikan kegiatan ini. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa di lokasi ini sangat potensi untuk kita melakukan ekspor, sangat potensi untuk dikembangkan. Tinggal bapak-bapak yang punya lahan, bagaimana caranya, bagaimana semangatnya. Yang pertama semangat dulu, bagaimana semangatnya untuk menangani manggis di sini supaya jadi lebih baik lagi. Itu yang paling penting, semangat dulu Pak. Kalau apa-apa yang dibantukan dari kami lewat Pak Wahid, itu ya tadi kata Pak Wahid itu stimulan saja. Jadi kita juga di samping kita dikasih bantuan seperti ini, tapi kita tetap berupaya juga bagaimana supaya manggis kita ini bisa lebih bagus lagi. Itu yang paling penting Pak. Jadi ini cuma apa ya, penyemangat saja Pak, penyemangat. Tapi itu tetap dilakukan. Nah, sekarang bagaimana? Bapak-bapak lah yang lebih tahu kondisi di lapangan. OPT-nya apa, tanamannya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kita bisa pelajari Pak di situ. Kita lah yang menelaah, mungkin dibantu sama PPL-nya mungkin Ibu. Terus ada POPT, sahabat-sahabat kami di lapangan. Mungkin itulah yang bisa membantu bapak-bapak semuanya bagaimana penanganan di lapangan. Jadi bukan cuma OPT-nya, tapi yang paling penting juga mutu. Nah, pengendalian OPT itu kan bagian dari perbaikan mutu. Kelompok Pak yang dalam usup membidangi dalam manggis dan juga terdiri Kecamatan Pesulang itu terdiri dari 8 desa, di mana yang potensi kebun manggis hanya 6 desa. Yang 2 desa itu termasuk pengembangan, di mana desa Sukasari dan Bandalasari itu sekarang dari dinas kabupaten termasuk untuk pengembangan. Yang sudah potensi untuk tanaman manggis itu ada 6 desa, diantaranya termasuk desa Puspanjang, Puspajaya, Pusparahayu, terus Luyu Bakti, dan desa Puspasari. Itu yang sangat-sangat potensi untuk tanaman manggis. Dan alhamdulillah pelaksanaan untuk petani manggis di sini, pembinaan itu baik dari provinsi, kabupaten ataupun dari BPP itu bersama-sama. Kebetulan tahun kemarin dan mungkin kalau tidak ada corona itu berlanjut yang disebut dengan kegiatan Jabar Juara. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan Jabar Juara itu sangat mendukung atau sangat dampaknya itu sangat meningkat gitu Pak. Bukannya di sini Abang ada dari provinsi gitu Pak ya. Salah satu contoh kegiatan kami di Jabar Juara itu untuk penanggulangan semut dan hama putih, yang dimana itu sebagai percontohan tiap batang dibungkus dengan plastik pakai alat perekat, terus yang semutnya sudah ada di atas pakai perangkap gitu Pak Yusuf ya. Itu sama bandar ataupun sama petani itu dibanding dengan manggis yang di luar itu si semut itu sangat berkurang dan juga kutu putihnya sangat berkurang. Maka saya harapkan begitu ya, mungkin untuk kelompok-kelompok petani manggis yang lainnya, karena mungkin sebagian besar belum melaksanakan itu, mungkin belum ada rasanya gitu ya. Dan ini saya mohon mungkin untuk kepada Bapak dari provinsi ataupun dari Jakarta, untuk tahun berikutnya itu mungkin semua kelompok ini mudah-mudahan bisa ada salah satu percontohan lagi seperti ini gitu. Karena saya kira manfaatnya gitu Pak Sumpena ya, untuk penanggulangan hama, walaupun kata Pak Sumpena tadi bisa dengan oleh bandar itu ya, semut atau putih dengan disemprot dengan apa namanya Pak Yusuf? Bukan di itu di sama bapak-bapak kayak di koyong praktek mangga di dia itu mangga gampang lah, tinggal ngopinya
DPR mana supaya di kelompoknya maju lah macam itu keras maju pak mau hidup tanah aplikasi saya nama sore hari saya kayak GPR manu nah cor kalau pupuk di pendem teh heula samingun dan itu dari cairannya lah ya tapi sarang itu naon deui mah miskinnya teu moal bentrok dia saya mohon